Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik mahasiswa kebidanan, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kemampuan yang seringkali dianggap sederhana, tetapi sebenarnya menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang bidan. Kemampuan tersebut adalah komunikasi. Mahasiswa mungkin berpikir, saya kan sudah bisa berbicara, berarti saya sudah bisa berkomunikasi dong. Tetapi dalam pelayanan kebidanan, komunikasi bukan hanya tentang berbicara. Komunikasi adalah bagaimana seorang bidan mampu membuat pasien merasa didengarkan, dihargai, dipahami, dan merasa aman. Karena seorang ibu yang datang ke pelayanan kebidanan bukan hanya membawa kondisi fisiknya, ia juga membawa rasa takut, kekhawatiran, pengalaman, bahkan harapan. Dan semua itu membutuhkan seorang bidan yang mampu berkomunikasi dengan baik. Dan pada materi ini kita akan belajar tentang prinsip komunikasi, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal sebagai dasar membangun pelayanan kebidanan yang berkualitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan adik-adik mampu menjelaskan pengertian komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, membedakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang kelima, mampu mengidentifikasi bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam pelayanan kebidanan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebelum kita masuk ke pembahasan konsep komunikasi, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa untuk melihat sebuah situasi yang mungkin saja terjadi dalam pelayanan kebidanan. Mari kita perhatikan kasus berikut ya. Jadi ada seorang ibu hamil usia 22 tahun yang datang untuk kunjungan ANC pertama kali. Pada saat pelayanan berlangsung, ternyata bidan sedang memasukkan data ke komputer sambil melakukan beberapa pertanyaan kepada ibu. Ketika bidan bertanya, "Keluhannya apa, Bu?" Ibu hanya menjawab, "Kadang pusing." Kemudian percakapan berlangsung singkat, pemeriksaan selesai dalam waktu sekitar 10 menit, dan setelah pulang ibu mengatakan kepada suaminya bahwa sebenarnya ia masih ingin bertanya, tetapi merasa bidannya sedang sibuk. Lalu 2 minggu kemudian, ibu tersebut tidak datang kembali untuk kontrol. Nah, silahkan adik-adik mencoba untuk meresapi kasus ini dan mendiskusikan bersama kelompok terkait dengan beberapa pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan di situ. Namun jawabannya silahkan disimpan dulu dan coba dicari tahu dari penjelasan-penjelasan slide-slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke konsep dasarnya ya. Apa sebenarnya komunikasi itu? Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, ide, pikiran, maupun perasaan antara dua orang atau lebih, sehingga tercapai kesamaan makna. Kata pentingnya di sini adalah kesamaan makna. Artinya, komunikasi belum tentu berhasil hanya karena kita sudah berbicara. Misalnya, seorang bidan memberikan penjelasan panjang kepada ibu hamil dengan menggunakan banyak istilah medis. Bidannya merasa saya sudah menjelaskan semuanya. Tetapi kalau pasien ternyata tidak mengerti, apakah komunikasinya sudah efektif? Belum jawabannya ya. Dalam komunikasi yang efektif, pesan yang dimaksud oleh bidan harus dapat dipahami oleh pasien. Dalam praktik kebidanan, komunikasi juga tidak bisa dipisahkan dari proses asuhan, mulai dari pengkajian, saat kita menggali keluhan dan kondisi pasien, kemudian saat memberikan informasi dan edukasi, sampai pada tahap evaluasi. Karena itu, ketika kalian nanti belajar keterampilan klinik,
Jangan memisahkan antara kemampuan teknis dan kemampuan komunikasi ya. Pemeriksaan mungkin dilakukan dengan tangan gitu ya. Tetapi kepercayaan pasien seringkali dibangun melalui cara kita berkomunikasi. Slide ini menunjukkan suatu rangkaian yang sangat penting. Perhatikan alurnya ya. Dimulai dari komunikasi efektif. Ketika seorang bidan mampu berkomunikasi dengan baik, pasien akan lebih mudah membangun hubungan saling percaya dengan bidan. Ketika pasiennya percaya, biasanya pasien akan lebih nyaman untuk menceritakan kondisi dirinya yang sebenarnya kepada bidan. Misalnya keluhannya apa yang dirasakan, apa yang dikhawatirkan, atau hal-hal yang mungkin sebelumnya malu untuk disampaikan. Dari situ, bidan memperoleh informasi yang lebih lengkap. Informasi yang lengkap tentu sangat membantu kita ya dalam menentukan langkah pelayanan yang tepat. Selanjutnya, jika pelayanan yang kita berikan tepat, maka akan mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas. Dan pada akhirnya, kalau kita sudah memberikan pelayanan yang berkualitas, maka pasti pasien akan merasa puas. Jadi kontribusinya adalah kepuasan pada diri pasien. Jadi lihat hubungan ini ya, komunikasi bukan hanya aktivitas berbicara. Komunikasi dapat mempengaruhi proses pelayanan secara keseluruhan. Sekarang kita kembali sebentar ke kasus sebelumnya. Ketika ibu mengatakan, beta sing berani tanya apa-apa, gitu ya. Berarti ada informasi atau pertanyaan yang mungkin sebenarnya ingin ibu sampaikan kepada bidannya ya. Tetapi karena bidannya ketus, bidannya cuek, akhirnya pasien tidak berani menyampaikan, begitu ya. Nah, disinilah kita mulai melihat mengapa kemampuan komunikasi sangat penting bagi seorang bidan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu prinsip-prinsip komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Ada 5 prinsip yang perlu adik-adik perhatikan ya. Yang pertama di sini adalah menghargai atau respect. Setiap pasien harus kita perlakukan dengan hormat tanpa membedakan umur, pendidikan, agama, budaya, pekerjaan, ataupun status sosialnya. Hal sederhana seperti mengatakan, silakan duduk ibu, tentu terasa berbeda dibandingkan mengatakan, tunggu dulu bu, gitu ya. Itu akan sangat berbeda. Cara kita berbicara menunjukkan bagaimana kita menghargai pasien. Prinsip yang kedua adalah empati. Empati berarti kita berusaha memahami apa yang sedang dirasakan oleh pasien. Misalnya seorang ibu terlihat cemas menjelang persalinan. Daripada kita bilang, "Sing usah takut ibu," atau "Jangan takut ibu," kita seharusnya bisa mengatakan, "Saya paham ibu mungkin merasa cemas ya menjelang persalinan," gitu ya. Kalimat sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kita memperhatikan perasaan pasien, begitu ya. Kita tidak meremehkan perasaan khawatirnya, perasaan cemasnya, begitu. Prinsip berikutnya adalah dapat didengar dengan baik. Jadi saat berbicara, saat komunikasi dengan pasien, gunakan suara yang cukup jelas, tidak terlalu pelan, tetapi juga tidak perlu terlalu keras sekali ya. Jangan sampai nanti pasiennya kaget atau pasiennya merasa seperti dimarahi, seperti itu. Kemudian prinsip keempat adalah jelas atau clarity ya. Gunakan bahasa yang sederhana. Ingat ya, pasien kita bukan mahasiswa, kemungkinannya bukan mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kebidanan, walaupun bisa jadi gitu ya. Makanya nanti ketika anamnesa kita perlu tanya latar belakang pendidikan terakhirnya apa begitu ya, untuk mengetahui. Tapi kemungkinannya akan banyak pasien kita adalah bukan mahasiswa kesehatan. Jadi dibandingkan kita mengatakan ibu mengalami anemia, kita dapat menjelaskan, oh hasil pemeriksaan ibu menunjukkan kadar darah ibu sedikit lebih rendah dari normal, sehingga perlu apa, seperti itu. Nanti baru dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, prinsip terakhir adalah rendah hati atau humble. Seorang bidan tidak perlu merasa paling tahu ya, hanya karena memiliki pendidikan kesehatan. Berikan kesempatan kepada pasien untuk berbicara juga, bertanya, bahkan mungkin menyampaikan pendapat.
Dan ingat satu hal yang tercantum pada slide ini, pasien seringkali lebih mengingat bagaimana bidan memperlakukannya ya daripada seluruh penjelasan yang diberikan. Kalau kita bisa memperlakukan dengan baik, dengan positif, ibunya bahagia, maka yang diingat oleh ibu adalah sesuatu hal yang positif dan membahagiakan. Karena itu ilmu kalian harus berjalan bersama dengan sikap ya. Sekarang kita melihat unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi. Jadi ada 6 unsur utama. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Dalam hal ini kita sebagai bidan adalah komunikator. Yang kedua adalah komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Contohnya adalah pasien kita ya, bisa ibu hamil, bisa ibu bersalin, ibu nifas, keluarga pasien, atau pasangan pasien. Yang berikutnya adalah pesan. Misalnya informasi yang disampaikan oleh bidan ya, bisa mungkin edukasi tentang ANC, edukasi tentang nutrisi ibu hamil, edukasi tentang tanda bahaya kehamilan ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah media. Media merupakan sarana yang digunakan oleh bidan ya, oleh komunikator untuk menyampaikan pesan ya. Contohnya bisa dengan tatap muka langsung, dengan percakapan ya, atau menggunakan bantuan leaflet, gambar, video ya, ataupun media lainnya. Kemudian ada feedback atau umpan balik. Misalnya setelah kita memberikan penjelasan kepada pasien dan pasiennya ternyata bertanya, misalnya, bidan berarti tablet tambah darahnya tetap diminum setiap hari ya. Nah, pertanyaan ini merupakan salah satu bentuk feedback gitu ya yang diberikan oleh pasien. Dan unsur terakhir adalah lingkungan. Contohnya adalah salah satu contohnya ya, ruang ANC. Karena lingkungan juga dapat mempengaruhi komunikasi ya. Bayangkan kalau kalian ingin bertanya sesuatu yang sangat pribadi kepada seorang ibu, tetapi ternyata ruangannya banyak orang ya, atau ruangannya tidak ada pintunya, tidak tertutup begitu ya, dan banyak orang lalu lalang, pasti ibu akan tidak nyaman untuk menjawab ya. Jadi komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan banyak unsur gitu. Kalau salah satu unsur ini terganggu, proses penyampaian pesannya juga bisa menjadi kurang efektif. Selanjutnya kita membahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam praktik kebidanan, bentuk komunikasi verbal sangat banyak ya. Misalnya ketika melakukan wawancara atau anamnesa ya, lalu melakukan konseling, memberikan edukasi, melakukan diskusi, maupun ketika membuat dokumentasi SOAP atau SOAP ya, itu termasuk juga dalam komunikasi verbal. Namun yang perlu adik-adik ingat, menggunakan kata-kata saja belum cukup ya, pemilihan kata juga sangat penting. Perhatikan contoh pada slide ya, di situ dikatakan bahwa HB ibu rendah. Mungkin ini dapat dipahami oleh tenaga kesehatan atau ibu-ibu yang banyak aktif mencari informasi begitu ya, sehingga terpapar. Tetapi bagi pasien baru atau pasien yang tidak cukup aktif mencari informasi, bukan tenaga kesehatan, istilah HB mungkin tidak memiliki arti apa-apa. Lebih baik kita menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan kadar darah ibu sedikit lebih rendah, sehingga ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah dan makanan bergizi. Nah, dengan cara ini akan lebih mudah dipahami oleh pasien ya. Ini prinsip yang perlu adik-adik biasakan sejak semester pertama ya. Kalian boleh belajar dan menggunakan istilah medis ketika berdiskusi dengan sesama tenaga kesehatan. Tetapi kalau berkomunikasi dengan pasien, terjemahkan lagi bahasa-bahasa medis tersebut menjadi bahasa yang sederhana yang dipahami oleh pasien ya. Tujuan kita bukan membuat pasien kagum karena kita mengetahui banyak istilah medis ya. Tujuan kita adalah memastikan pasien memahami informasi yang kita berikan.
Sekarang kita masuk ke komunikasi yang kadang justru lebih mudah dirasakan pasien, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berlangsung tanpa hanya mengandalkan kata-kata, ya. Bentuknya bisa berupa ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, posisi tubuh, sentuhan terapeutik, intonasi suara maupun penampilan. Misalnya ketika menyapa pasien, kita mengatakan "Selamat pagi Bu" sambil tersenyum. Kata "selamat pagi" merupakan bagian verbal, ya. Sedangkan senyum kita merupakan bagian nonverbal. Ketika pasien sedang menceritakan masalah, kemudian kita mengatakan "Silakan dilanjutkan Ibu" sambil menganggukkan kepala. Anggukan tersebut menunjukkan bahwa kita sedang mengikuti pembicaraan Ibu, ya. Kita sedang menyimak. Atau ketika seorang ibu membutuhkan dukungan dan kita mengatakan "Ibu hebat loh Bu, ayo Bu semangat ya". Nah, kemudian menunjukkan tatapan yang hangat dan penuh perhatian. Disinilah komunikasi verbal dan nonverbal bekerja sama, ya. Hal yang perlu kalian adik-adik semuanya ingat adalah keduanya sebaiknya selaras. Jangan sampai mulut mengatakan "Saya mendengarkan Ibu", tetapi ternyata mata kita terus melihat komputer atau HP, ya. Atau mungkin kita mengatakan "Silakan bertanya Ibu", tetapi ekspresi wajah kita terlihat tergesa-gesa begitu, ya. Pasien bukan hanya mendengar perkataan kita, ya. Pasien juga akan mengamati bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut atau komunikasi yang kita lakukan. Berikutnya, mengapa kita perlu memberikan perhatian khusus pada komunikasi nonverbal? Karena dalam interaksi sehari-hari, pasien tidak hanya menangkap isi perkataan kita, mereka juga memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara kita, ya. Karena itu, pesan verbal dan nonverbal sebaiknya tadi, ya, tidak saling bertentangan. Slide ini memberikan contoh yang sangat praktis tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari. Ketika pasien sedang berbicara, hindari terus-menerus melihat komputer atau HP. Sesekali kita memang perlu mencatat atau mungkin memasukkan data, ya. Tetapi jangan sampai pasien merasa berbicara kepada layar komputer atau kepada patung, ya. Usahakan tetap memberikan perhatian kepada pasien. Kemudian hindari posisi tubuh yang terlalu tertutup, ya. Seperti mungkin kita menyilangkan tangan di depan dada begitu, ya. Terus posisi tubuh yang lebih terbuka itu akan memberikan kesan bahwa kita siap berinteraksi begitu, ya. Cara duduk kita harus rileks, kita posisinya menghadap ke pasien begitu, ya. Terus wajah kita juga menghadap ke pasien, seperti itu. Ekspresi wajah juga penting, ya. Tidak perlu tersenyum sepanjang waktu, terutama ketika pasien sedang membicarakan sesuatu yang serius, ya. Kita jangan ketawa ketiwi, ya. Tetapi gunakan ekspresi yang sesuai dengan situasi. Yang juga sangat penting, jangan memotong pembicaraan pasien tanpa alasan. Jadi biarkan pasien menyelesaikan kalimatnya, dan ketika menjelaskan sesuatu, gunakan bahasa yang sederhana. Sekarang coba adik-adik evaluasi diri sendiri ketika teman sedang bercerita kepada kalian, apakah kalian benar-benar sudah bisa mendengarkan, atau sambil mendengarkan tangan masih sibuk dengan HP, ya. Nah, kebiasaan komunikasi sehari-hari nantinya akan sangat berpengaruh, ya, dan itu akan terbawa ketika kalian mulai berhadapan dengan pasien. Jadi sekarang coba mulai refleksi diri bagaimana kita ketika berkomunikasi, apakah bisa mendengarkan dengan baik, apakah wajah kita bisa mengendalikan ekspresi, seperti itu, ya. Silahkan mulai merefleksi diri sendiri. Sekarang kita melihat komunikasi dari perspektif pelayanan berbasis bukti ilmiah, ya. Jadi ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien berkaitan dengan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap pengobatan, serta kualitas pelayanan. Dalam pelayanan kebidanan, komunikasi yang baik
juga membantu membangun kepercayaan ibu terhadap bidan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Sekarang kita masuk ke bagian mitos atau fakta. Pertama ada pernyataan, komunikasi yang baik berarti berbicara sebanyak mungkin. Nah, ini menurut adik-adik mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos ya. Bidan yang berbicara terus-menerus belum tentu merupakan komunikator yang baik. Kadang justru keterampilan paling penting adalah mendengarkan. Ketika pasien sedang berbicara, kita sebagai bidan jangan hanya sibuk mempersiapkan jawaban di kepala ya, tapi silahkan dengarkan dulu apa yang benar-benar ingin disampaikan oleh pasien. Pernyataan kedua, senyum dan kontak mata dapat membantu pasien merasa lebih nyaman. Nah, kalau ini merupakan fakta ya, yang sudah ditekankan pada materi ini. Komunikasi nonverbal yang positif akan membantu membangun hubungan yang saling percaya. Jadi jangan mengukur kemampuan komunikasi berdasarkan berapa panjang kalian berbicara ya. Komunikator yang baik mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus bertanya, dan yang tidak kalah penting, kapan harus diam dan mendengarkan. Sebelum mengakhiri materi, sekarang waktunya adik-adik untuk melakukan sedikit refleksi ya. Refleksi artinya kita melihat kembali apa yang sudah dipelajari, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman dan diri kita sendiri ya. Silahkan adik-adik coba jawab pertanyaan secara individu. Pertama, komunikasi apa yang menurut adik-adik paling penting ya? Yang kedua, pernahkah adik-adik merasa tidak didengarkan ketika sedang berbicara dengan tenaga kesehatan? Bagaimana perasaan adik-adik saat itu? Berikutnya yang ketiga, jika suatu hari kalian menjadi bidan di wilayah Kepulauan Maluku, tantangan komunikasi apa yang mungkin akan kalian hadapi? Dan bagaimana kalian akan mengatasinya? Saya ingin adik-adik mulai memahami bahwa menjadi bidan bukan hanya sekedar hanya belajar tentang kehamilan, persalinan, nifas, atau bayi ya. Adik-adik juga akan bekerja dengan manusia yang memiliki perasaan, pengalaman, budaya, kekhawatiran, dan harapan yang berbeda-beda. Dan disitulah kemampuan komunikasi adik-adik nantinya akan benar-benar dibutuhkan. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada pertemuan ini. Ingat satu pesan sederhana dari pertemuan kita hari ini ya. Komunikasi yang baik bukan hanya membuat pasien memahami bidan, tetapi juga membuat pasien merasa bahwa bidan memahami dirinya. Jadi mulai sekarang, jangan hanya melatih tangan untuk melakukan keterampilan klinik, tapi latih juga cara kita berbicara, cara mendengarkan, cara melihat pasien, dan cara menunjukkan kepedulian. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik mendukung pelayanan yang berkualitas serta pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi ibu dan keluarganya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, tetap semangat belajar, dan sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.